Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tiara Agustiani Mardika. Halo semuanya, apa kabar? Nah, sekarang kita udah masuk nih ke materi yang namanya pementasan pantomim. Yuk kita simak. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya mau nanya nih, ada yang pernah lihat atau tahu orang ini? Mungkin sebagian ada yang tahu, ada yang sebagian juga belum tahu ya. Jadi dia ini tuh siapa ya? Dia ini adalah Charlie Chaplin. Nah, kenapa sih pantomim berhubungan dengan sama si Charlie Chaplin ini? Mari kita bahas. Ya, yang pertama ada pengertian dari pantomim. Istilah pantomim dari bahasa Yunani artinya serba isyarat. Sehingga pantomim adalah pertunjukan yang menggunakan bahasa verbal dengan menggunakan gerakan tubuh dan mimik wajah. Nah, selanjutnya ada bentuk pantomim. Jadi, bentuk pantomim terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pantomim non cerita, yaitu pantomim yang hanya mempertunjukkan unsur-unsur sederhana seperti berlari, berjalan-jalan, dan berpasangan. Lalu ada pantomim bercerita, yaitu pantomim yang mengikuti suatu cerita tertentu seperti si kancil, si belalang, dan berkebun. Jadi kalau misalnya pantomim bercerita ini nggak ada alur ceritanya, jadi cuma memperlihatkan orang itu berjalan atau berpasangan. Sedangkan pantomim bercerita ini mempunyai alur. Kedua, sejarah pantomim. Nah, berikut ini kita akan bahas sedikit tentang sejarah pantomim. Jadi, penulis pertama seni pantomim Dorian yang ternama adalah Epikarmus pada tahun 485 sampai 467 sebelum Masehi. Nah, di si Epikarmus ini sering menulis beberapa plat komikal dan menghaluskan permainan pantomim sebelumnya. Sehingga pantomim Dorian ini dianggap sebagai bentuk awal pantomim modern. Nah, berikut ini adalah seorang Epikarmus. Lalu di Amerika, tadi yang kita udah bahas sebelumnya, ada Charlie Chaplin pada tahun 1889 sampai 1977. Tokoh besar lewat film bisu, ia berbicara menggunakan bahasa tubuhnya. Chaplin tampil dan langsung populer tatkala muncul dalam film The Tramp tahun 1915. Film bisu Chaplinnya sehingga dapat membuat film tanpa suara ini terkenal. Gitu. Dia adalah penyanyi yang sesungguhnya. Dia berbicara dengan bahasa tubuh dengan isyarat-isyarat dan bukan bahasa tubuh yang digunakan untuk menciptakan indikasi. Ini tadi gambaran seorang Charlie Chaplin. Lalu di Perancis terdapat Marcel Marceau yang terkenal oleh Master of Mime. Jadi, Master Marceau ini pria kelahiran Prancis 22 Maret 1923. Ia mencintai pantomim karena sering menonton film dari Chaplin. Kesungguhannya menekuni mime sangat terpengaruh gaya mime Harlequin dan karakter pantomim klasik de Robespierre, sehingga dia dikenal dengan karakternya, yaitu terkenal Master of Mime. Lalu di Indonesia, pantomim masuk sekitar tahun 1970-an, khususnya Jakarta dan Yogyakarta. Beberapa seniman yang konsisten seperti Sena Utaya, Septian Dwi Cahyo, Didi Petet, dan lain-lain. Berikut contoh gambar seorang Sena Utaya dengan Didi Petet. Ketiga, unsur-unsur dan teknik berlatih pantomim. Unsur-unsur cerita pantomim. Yang pertama, di sini ada mimik. Ekspresi mimik yaitu untuk menerangkan suatu keadaan seperti senang,
kecewa, sedih. Nah, makanya mimik diperlukan dalam unsur-unsur cerita pantomim. Berikut contoh ketika senang, ini ketika sedih. Lalu yang kedua ada gerak. Nah, gerak ini untuk menyampaikan isi cerita. Karena di pantomim itu tidak ada suara, sehingga gerak ini juga termasuk unsur-unsur dari cerita pantomim. Lalu yang ketiga ada musik. Nah, musik ini untuk mendukung atau menciptakan situasi yang terjadi. Lalu ada teknik berlatih pantomim. Jadi, kondisi fisik seorang pemain di pentas dibutuhkan dalam keadaan prima. Sehingga terdapat teknik berlatih pantomim, yaitu olah tubuh, terdiri dari menggerakkan otot leher. Gerakan otot leher dapat dilakukan dengan cara menggelengkan kepala ke kanan dan ke kiri, atau menghadap ke kanan dan ke kiri. Lalu ada menggerakkan otot bahu, yang dapat dilakukan dengan penyilangan kedua tangan di depan dada, atau mengangkat tangan di belakang kepala. Lalu yang ketiga ada latihan otot perut. Kalian bisa melakukan push up atau sit up. Lalu ada menggerakkan tubuh. Misalnya berdiri cenderung ke kanan atau duduk bersila dengan memutar kedua tangan. Pokoknya menggerakkan tubuh biar tidak tegang dan dalam tetap kondisi prima. Lalu ada relaksasi dengan cara menundukkan otot dan memperlambat gerakan. Yang terakhir ada latihan pernapasan dengan cara duduk santai atau relax, lalu tarik napas perlahan-lahan melalui hidung dan tahan sebentar, lalu keluarkan melalui mulut. Lalu selain olah tubuh, kita juga ada olah pikir. Terbagi menjadi dua, ada teknik panca indera dan teknik perasaan. Teknik panca indera yaitu segala yang berkaitan dengan panca indera. Contohnya, mencium sesuatu seakan-akan mencium bau yang wangi atau bau yang busuk. Lalu ada teknik perasaan, yaitu segala yang berhubungan dengan perasaan atau jiwa. Nah, ini adalah latihan konsentrasi, yaitu caranya membaca buku kemudian diperdengarkan suara musik yang keras, sehingga dapat konsentrasi terhadap membaca buku. Lalu yang kedua adalah latihan emosi, caranya membaca buku atau melihat suatu kejadian yang bersifat sedih, senang, atau mengharukan. Lalu yang ketiga adalah latihan imajinasi, yaitu dengan cara membayangkan kejadian atau membayangkan tokoh yang akan dimainkan. Lalu yang keempat adalah latihan pikiran, caranya mengemukakan pendapat atau mendengarkan pendapat orang lain. Lalu yang kelima adalah latihan pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Caranya melakukan pengamatan orang-orang sekitar kita. Misalnya, gerak-gerik seorang pilot, nelayan, anak kecil itu seperti apa. Gitu. Nah, inilah teknik berlatih pantomim. Keempat, sumber cerita teater pantomim. Yang pertama ada mit atau mitos, yaitu cerita yang mempunyai latar belakang sejarah, dipercayai masyarakat benar terjadi, dianggap suci, mengandung hal ajaib dari dewa. Nah, cerita ini berkembang di masyarakat dan merupakan perwujudan kesetiaan mereka terhadap para leluhur. Contohnya adalah kisah di Roro Kidul. Lalu yang kedua ada legenda, yaitu cerita dihubungkan dengan tokoh sejarah, dibumbui kesaktian tokohnya. Lalu yang ketiga ada saga, yaitu cerita yang mengandung unsur sejarah serta unsur khayal. Contohnya ada cerita Airlangga, Panji, Ken Arok, dan Ken Dedes. Lalu ada cerita Panji, yaitu cerita yang berasal dari kesastraan Jawa, berisi perilaku seseorang, wejangan dan nasihat, serta pesan kebaikan. Contohnya ada kisah cerita Panji Asma Barangun dan Dewi Sekartaji. Lalu ada cerita Lelucon, yaitu cerita yang mengutarakan tentang kelucuan, kebodohan, dan kekonyolan seseorang. Contohnya adalah Si Kabayan. 5. Keunikan pementasan pantomim. Nah, keunikan pementasan pantomim yang pertama itu ada tokoh dan karakternya. Jadi setiap tokoh ini memiliki karakter yang berbeda-beda untuk membangun sebuah alur cerita.
Lalu yang kedua ada latar atau setting. Latar mempunyai 3 unsur, yaitu ada ruang, tempat, dan waktu. Nah, ketiga ini yaitu harus mempunyai saling mendukung, karena ruang, tempat, dan waktu saling berhubungan. Lalu yang ketiga, yang pastinya ada alur cerita, yaitu keseluruhan peristiwa yang membentuk satu kesatuan. Lalu yang keempat, keunikan dari pementasan pantomim ada musik, bunyi, dan gerak. Musik dan tari serta gerakannya membantu menggelikan cerita suatu pementasan pantomim. Lalu yang kelima, ada tata busana atau kostum dan tata rias. Tata kostum berfungsi membantu menghidupkan sifat, gerak, dan individualisasi suatu peranan. Sedangkan tata rias untuk menampilkan karakter sebuah tokoh. Nah, sebelum kita melaksanakan pementasan pantomim, kita harus membuat naskah pantomim. Yang pertama yaitu memilih materi. Dalam memilih materi, sebaiknya disesuaikan dengan tema yang diangkat dalam pertunjukan. Lalu yang kedua, menentukan tema dan premis. Tema adalah keseluruhan cerita dan kejadian yang dijadikan dasar lakon. Sedangkan premis adalah ide awal dan emosi awal yang dirumuskan secara singkat yang dijadikan sebagai ide dasar. Lalu yang ketiga ada penyusunan watak. Setelah menentukan tema, yaitu menentukan watak para pemain. Lalu yang keempat ada pengolahan materi. Pengolahan materi dapat dilakukan dengan berpedoman pada premis yang telah dibuat. Lalu yang kelima penulisan naskah. Nah, dalam penulisan naskah terbagi menjadi beberapa lagi nih, yaitu ada eksposisi, perkenalan sekilas mengenai drama yang akan dipentaskan. Lalu yang kedua ada komplikasi, yaitu tahapan munculnya persoalan. Yang ketiga ada klimaks, yaitu puncak ketegangan. Yang keempat ada antiklimaks, yaitu tahap menuju penyelesaian. Yang terakhir ada konklusi, yaitu penyelesaian dan keputusan. Wah, udah selesai nih materi pantomim kali ini. Semoga yang tadinya belum tahu tentang pantomim, sekarang kalian udah tahu nih pantomim seperti apa. Nah, untuk yang udah tahu pantomim, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.